Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Lestari. Saya mahasiswa dari ITS KES ISMI Jombang. Di sini saya akan membuat video tentang konseling keluarga dengan tema penyakit DM. Perkenalkan, nama saya Ajeng. Apakah benar ini dengan Mbak Yusifa, umurnya 25 tahun ya? Kita cek GDA-nya terlebih dahulu ya. Dari Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara, Marwan Aswan Tubiwang. Hasilnya 232 Ibu. Jadi gini, normal GDA itu, kalau GDA puasa itu gula darah rendah itu kurang dari 70, normalnya 70 sampai 100. Diabetes itu 101 sampai 25. Kalau diabetes itu lebih dari 125. Kalau sebelum makan normalnya itu 170 sampai 90, prediabetes 190 sampai 230, diabetes lebih dari 230. Sedangkan kalau 2 sampai 3 jam setelah makan itu normalnya 120 sampai 140, prediabetesnya 140 sampai 60, diabetesnya lebih dari 160. Di sini Ibu terkena DM ya. Di sini saya akan melakukan konseling. Sebelumnya Ibu pernah mendengar atau baca-baca pengertian dari DM itu? Jadi DM itu gula darahnya tinggi ya Bu, melebihi nilai normal. DM itu dibagi menjadi dua, yaitu DM tipe 1 dan DM tipe 2. DM tipe 1 itu penyebabnya autoimun, itu merusak sel-sel beta pankreas. Kerusakan beta pankreas ini akan memproduksi insulin yang rendah. Karena produksi insulin yang rendah, maka gula darah tidak bisa masuk ke dalam sel sehingga terjadi glukosa darah Ibu itu tinggi. Sedangkan DM tipe 2 itu sel mengalami resistensi insulin, jadi sel-sel di dalam tubuh kita itu tidak bisa menerima insulin dan akhirnya insulin tidak dapat bekerja pada sel tersebut. Akhirnya glukosa darah tidak bisa masuk ke sel, akan mengakibatkan glukosa darah tinggi. Bahaya ini kalau DM ini dibiarkan Bu. Nah, tujuan konseling ini tujuannya agar nanti Ibu bisa mencapai target gula darahnya. Dan tujuan dari pengelolaan DM ini yang pertama agar Ibu lebih nyaman, biar nggak cepat lelah. Ibu cepat lelah kan Bu? Iya. Nah iya Bu, jadi tujuan konseling salah satunya itu Bu, dan juga agar gula darah dalam tubuh Ibu itu mencapai target normal. Nah, Ibu sekarang tahu tidak penyebab DM itu apa saja? Makanan ya? Nah, itu juga Ibu salah satunya. Biasanya organ dalam tubuh Ibu dan juga karena pola makannya Ibu, jarang olahraga, dan juga karena obesitas Bu. Gimana bisa sembuh? Jadi gini Bu, DM itu selama terkontrol, selama Ibu konsisten menjaga pola hidup Ibu dan juga rajin kontrol, insya Allah bisa stabil Bu gula darahnya. Nah sekarang kita masuk konselingnya ya. Tadi kan udah penjelasan DM-nya. Sekarang saya mau tanya pola makannya Ibu. Untuk pola makannya Ibu sudah menerapkan pola makan yang sehat atau belum? Belum ya Bu. Jadi kalau misalnya penderita DM itu sebenarnya kita yang normal ini juga bisa terkena DM. Itu juga harus menjaga pola makan juga Bu. Nah rumusnya itu 3J Bu. Yang pertama itu ada jenis. Nah untuk penderita DM ini yang harus
dihindari itu yang pertama gula Bu. Jadi ibu harus menghindari makanan yang manis-manis dan juga jeroan Bu, karena jeroan itu mengandung kadar lemak yang tinggi, itu juga bahaya Bu. Nah, gulanya itu gimana? Jadi gulanya itu ditakar ya Bu, boleh makan yang manis tapi jangan berlebihan. Kalau makan nasi putih gimana? Kalau nasi putih itu juga boleh, tapi lebih baik ibu pakai nasi merah atau ubi-ubian. Kalau mau nasi putih itu juga gak apa-apa, asal porsinya itu dikurangi, jumlahnya itu ditakar sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi jadwal makannya itu 3 kali sehari. Makan pagi biasanya itu jam 7. Kalau makan siangnya ibu jam 12 dan makan malamnya jam 7 malam. Dan juga bisa diselingi snack Bu. Snacknya itu kalau bisa makan buah-buahan ya. Makannya itu tidak boleh melebihi jam 9 malam ya Ibu. Terus kalau makan gorengan boleh nggak? Boleh Bu, asal gorengannya itu jangan banyak-banyak, satu aja ya Bu, tapi tetap dihindari ya. Terus untuk makanannya tadi, kalau bisa ibu memilih jenis karbohidrat yang kompleks dan juga serat. Terus juga jangan makan yang tinggi gula itu ya Bu tadi. Terus lebih baik makannya yang tinggi protein nabati, contohnya itu seperti tempe, tahu. Untuk karbohidratnya itu per hari 55%, kalau proteinnya 15-20%, dan lemaknya itu 25-35%, dan ditambah dengan vitamin, mineral, dan serat. Ibu misalnya dalam satu piring itu isinya nasi, tapi nasinya tidak terlalu banyak, 2 sendok makan sudah cukup Bu. Bisa juga diganti nasi merah dan ubi gitu ya Bu, dan banyakin sayurannya. Misalnya mau makan protein hewani juga bisa, asalkan daging itu sekali dalam seminggu, atau bisa ayam juga 1 kali seminggu kalau bisa, dan sisanya itu juga bisa menggunakan ikan. Dan misalnya kalau olahraga, ibu olahraganya suka apa? Kalau saya biasanya nyapu, ngepel gitu aja. Sukanya nyapu ngepel saja. Kalau di sini dianjurkan olahraga ya Bu, yang dianjurkan itu olahraga aerobik, dan jangan lupa juga pemanasan dan pendinginan minimal 30 menit saja sehari. Itu olahraganya setiap hari? Instansinya itu 3-5 kali per minggu Bu, tapi kalau mau setiap hari gak apa-apa kalau ibu tidak sibuk. Kalau ibu sibuk ya bisa diselingi, kadang sehari tidak, kadang sehari iya, seperti itu Bu. Untuk olahraganya gimana Ibu? Ibu suka olahraganya tidak? Tidak, hanya suka nyapu, ngepel aja, itu aja. Suka nyapu ngepel saja Ibu. Kalau bisa diusahakan olahraga ya Ibu, itu olahraga yang ringan. Kalau bisa diusahakan olahraga yang tadi itu yang disarankan seperti aerobik, itu contohnya bisa lari cepat atau jogging ya Bu ya. Ibu suka cek gula darah tidak? Tidak pernah cek gula darah ya Bu. Biasanya kalau cek gula darah itu di mana? Biasanya di puskesmas. Ibu kalau bisa itu punya cek gula darah sendiri ya Ibu. Ibu bisa mengecek gula darahnya Ibu sendiri. Habis ini Ibu mampir di apotek ya untuk belinya. Kan di sini kita mau mencapai target normal ya Bu. Di sini Ibu ada obat ya Ibu, dikasih obat itu namanya metformin. Ibu sering bolong enggak minum obatnya? Enggak. Tidak ya, bagus. Kalau bisa jangan sampai bolong ya Bu, minum obatnya itu kan efeknya hanya 8 jam ya Bu. Contohnya metformin
metformin ini efeknya 8 jam sesudah makan. Minumnya kalau tidak diminum setiap hari efeknya akan berkurang Bu, dan gula darahnya Ibu akan tinggi lagi. Jadi pesan saya obatnya tetap diminum ya Ibu. Kalau tidak diminum setiap hari efeknya akan berkurang Bu, dan gula darahnya Ibu juga akan tetap tinggi. Jadi pesan saya tetap diminum ya Ibu. Kan diabetes ini gampang sekali terkena komplikasi ya Ibu. Ada yang terkena pembuluh darah kecil dan pembuluh darah besar. Contohnya pembuluh darah kecil itu terkena mata, bisa pandangan jadi kabur, perdarahan dan gagal ginjal, dan pendengaran kurang. Sedangkan kalau terkena pembuluh besar itu pembuluh darah besar itu akan terjadi stroke, serangan jantung, kakinya menghitam. Nah Ibu kan tapi belum sampai ke situ kan ya Bu ya. Nah jangan sampai ya Ibu, makanya dijaga ya Bu. Nah kadang juga ada orang yang mengkonsumsi gula. Itu terjadi karena kadar gulanya itu di bawah normal Bu. Biasanya ada yang di bawah 70 Bu. Nah kadang juga timbul rasa lemas, gemeter, keringat dingin, dada berdebar-debar. Nah itu keadaan itu disebut dengan hipoglikemia Bu. Tadi kan nggak boleh kan ya Ibu makan yang manis-manis, tapi kalau dalam keadaan hipoglikemia itu malah dianjurkan Bu untuk minum yang manis. Tapi dalam keadaan hipoglikemia ini diharuskan minum manis agar gula darahnya itu naik Bu. Kalau keadaan berat banget harus dibawa ke dokter segera. Nanti Ibu harus rajin kontrol ya Bu. Sebulan sekali gitu Bu. Kalau enggak ya 3 bulan sekali kita ada pemeriksaan HbA1c Bu, buat mengetahui ini itu berhasil atau tidak terapinya. Nah sejauh ini ada yang ditanyakan tidak Bu? Itu aja ya Bu. Oke Bu, nanti jangan lupa kontrol lagi. Semoga Ibu cepat sembuh ya. Makasih ya. Jangan lupa minum obatnya terus, diminum, semoga cepat sembuh, gula darahnya tetap normal, dan cepat sehat. Makasih ya. Ya Bu, sama-sama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.